Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Mobilnya dipakai buat beli bensin, jadi alatnya dibawa. Nah, udah pakai kelas aja lah kalau gitu ya. Nah, udah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita masuk ke dalam hadis ke-186 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis 186 tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita baca suratul Fatihah, wabil khusus untuk Imam An-Nawawi dan guru-guru kita semua hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, wasilah beliau-beliau, sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, diampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kullatin salihah wa ala hadratir rasul Fatimah al-Batul bintir rasul wa jami' ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa khususan jami' sadatina Ali Abi Alawi wa usnafurihim wa khususan la ruhil mu'allif hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bihim fid dharin amin. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa bihi ilaihi qala wa ammal ahadisu fal awwalu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Adapun dari hadis-hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama saya riwayatkan, kata Imam Nawawi, dengan sanad yang bersambung dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja orangnya, siapa saja, man ini umum, kecuali ada taksis, ada yang mengkhususkannya. Tapi memang karena tidak ada mukhassis di sini, artinya tidak ada dalil yang mengatakan ini khusus bagi orang-orang tertentu. Enggak, ini bagi siapapun juga. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja orang yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dia enggak boleh tinggal diam. Seperti orang tua melihat anaknya pacaran, itu wajib dia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dihambat uang jajannya, dihambat uang pulsanya sebagai bentuk apa? Tarbiyah, tanbih, peringatan kepada anak. Orang tua melihat anaknya merokok, harus ditanbih, ya. Maka tidak boleh justru malah anak itu kita ajarkan buat merokok. Anak kita ajarkan untuk pacaran, haram hukumnya ya. Jadi siapapun orangnya yang dia punya kekuasaan, yang dia punya kekuatan, silakan dia untuk merubah kemungkaran itu. Fa illam yastati' fa bilisani.
Kalau ternyata dia memang tidak punya kekuatan, maka dengan lisan. Kita ngelihat ada seorang anak, dia pacaran, dia bukan anak kita, dia bukan keluarga kita, tapi dia tetangga kita. Oh ya, di tetangga kita tahu dia pacaran, terus kita lihat pegang-pegangan tangan di tengah jalan. Kamu bukannya anaknya Pak Fulan? Iya. Ini siapanya? Oh, pacarnya. Nggak boleh, ini haram. Coba, kasihan loh orang tuanya. Harus ngomong begitu. Resikonya apa? Dia nggak suka sama antum. Tapi silakan antum pilih. Mendingan disukai tetangga karena nggak pernah ngopenin, atau antum disukai Allah. Milih mana? Disukai tetangga apa disukai Allah? Nah, ini adalah pilihan kita masing-masing. Ya. Jadi kalau emang kita nggak punya power, kita bukan orang tuanya, ya kita nggak usah ngerubah. DKM masjid punya kekuasaan. Misalkan ada kajian yang nggak benar, kajian yang nyeleneh, ngajarin yang enggak. Nah, DKM itu punya kekuasaan untuk stop. Ya. Kenapa? Karena memang dia punya kekuasaan. Tapi kalau misalkan dia nggak punya kekuasaan, kalau dia nggak punya kemampuan, ya dengan lisan. Maaf Ustaz, itu kayaknya bertentangan dengan ijma ulama, itu bertentangan dengan konsensus ulama, ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngomong ya, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau ternyata nggak bisa juga, maka dengan hati. Nggak suka dalam hatinya, ini nggak benar nih, ini nggak benar nih, ini nggak benar nih, harus ada ingkar. Tapi kalau misalkan diam aja, aduh kacau banget. Ngelihat anak tetangganya pacaran, peluk-pelukan di tengah jalan, diam aja. Padahal kita kenal. Alasannya apa? Ah, udahlah, urusan masing-masing. Buat apa Nabi sampai mengatakan ad-dinu nasihah? Buat apa Nabi sampai mengatakan man ra'a minkum munkaran dan lain seterusnya? Buat apa Allah dalam Al-Qur'an sendiri mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Jadi nggak cukup kita mengajak kepada kebaikan, kita juga harus melarang kepada kemungkaran. Ini kan sudah isyarat dari Allah bahwasanya yang mungkar itu pasti ada. Ini juga isyarat dari Allah bahwasanya kemungkaran itu harus dilawan. Baik kemungkaran dalam kebodohan. Kemungkaran dalam kebodohan kita entaskan dengan bagaimana? Belajar. Kalau kebodohannya itu dalam ilmu fikih, sholatnya nggak benar, nggak tahu tata caranya, nggak tahu rukunnya, nggak tahu yang membatalkannya, nggak tahu syaratnya. Datangkan ulama ahli fikih, ustadz ahli fikih buat ngajar. Itu kewajiban, ya kan? Bagi siapapun yang sanggup untuk mendatangkan itu. Jadi kalau ustadznya nggak mau datang, dosa tuh ustadznya. Kalau antum nggak mau datengin, dosa antumnya. Kalau kemungkarannya dalam bidang akidah, datangkan ulama pakar akidah. Kalau antum nggak mau datengin, dosa. Kalau dia nggak mau datang, dia dosa. Begitu seterusnya. Ada kemungkaran yang tampak di depan kita dalam bentuk apa? Kemaksiatan, perzinahan, apalagi mabuk-mabukan. Itu kita harus hadapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bukan dengan cara anarki, bukan dengan cara yang di luar dari kapasitas dan kemampuan kita. Ya, kalau enggak ya paling enggak kita dengan lisan kita kasih tahu, jangan ke sana, jangan pergi ke situ, jangan ke sana ada perampok. Jangan ke sana ada perzinahan, jangan ke sana ada penipuan di sana itu, ada copet, jangan pergi ke sana. Tapi kalau kita diam, sudahlah, ini urusan masing-masing. Berarti kita orang yang tidak menjalankan agama ini secara penuh. Konsekuensinya orang ngasih tahu tuh pasti pro dan kontra. Wajar, Nabi, Rasul, ganteng, kulit mulus, keringat wangi, ya Rasul, badan tinggi besar, nggak ada lemaknya, jenggot lebat, rambutnya ikal tebal, ditimpukin. Antum, coba ukur sendiri lah, ya. Apa ekspektasi kita kalau kita nasihatin orang? Rasul aja yang ganteng, tinggi, putih, bersih, ditimpukin pakai batu sampai berdarah. Jadi kita harus punya ekspektasi kalau kita menyampaikan kebenaran pasti ada yang gak suka. Wallahi pasti ada yang gak suka. Udah biasa itu. Pembangunan pesantren, pembangunan masjid. Saya yakin di Masjid Kuba ini ketika awal bangun, siapa di sini founding fathersnya? Bapak ketuanya mana? Hadir nggak Pak Ketua? Ini ada wakil aja, wakil ketua. Apa Pak Ketua? Oh ya,
ya kan? Coba pas awal-awal bangun coba, pasti ada aja yang, nah kita bangun majelis apa kabarnya sekarang, ya kan? Ada juga, ya tapi itu kecil lah, ya. Dan kita nggak boleh jiper digituin. Oh iya biasa kayak begini. Namanya ada orang mau menghalangi, itu adalah sunatullah. Kenapa umat Islam itu nggak hidup sendirian aja di dunia ini biar aman? Ya kalau begitu udah di surga dong. Kita dikasih orang Yahudi, ya, dikasih orang ya Yahudi. Untuk apa? Ujian. Jadi kalau kita pengen jadi umatnya Rasulullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak bisa dengan lisan, maka harus dengan hati. Wadzalika adhaful iman, dan itulah adalah, ini macam-macam orang mengartikan ya. Adhaful iman ini maksudnya selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman maksudnya apa? Ya tetap aja bagaimanapun kadang-kadang ya kita berdoa masih kalah dengan tanda tangan seorang wali kota. Kita mendoakan, ya Allah tutuplah lembaga prostitusi itu. Dibandingin satu tanda tangan wali kota, tutup, selesai kan? Tapi ada yang mengatakan adhaful iman ini adhaf dari, maksudnya adalah isim tafdil, bukan dari kata do'af yang artinya lemah, tapi dari kata di'af yang artinya tambahan, kelipatan. Ini yang dimaksud siapa? Tapi ya, wadzalika adhaful iman, ini adalah imannya para wali. Mereka yang ketika berdoa langsung mustajab. Ala kulli hal, kita ambil aja zahirnya ini. Ya. Bahwasanya yang terkuat adalah yang punya kemampu, dan itu yang dipraktekkan Imam Nawawi. Ya, beliau tidak punya kekuatan di pemerintahan, beliau ngomong sama pemerintahan, ya. Tentu saja dengan cara yang baik. Dan Imam Nawawi mendatangi pemerintah itu sendiri. Datengin sendiri. Zahir by bars didatengin sendiri. Enggak pakai ngumpulin massa, datang sendiri. Ya, itu Imam Nawawi itu. Hadis ini memberikan kita faedah. Wujubu taghyiril munkar bi ayyi wasilatin mungkinah. Wajib hukumnya mengubah kemungkaran dengan segala bentuk wasilah yang memungkinkan. Segala bentuk sarana yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kita lakukan. Melihat kemungkaran, termasuk apa? Kebodohan, ketidakmampuan baca Quran, itu mungkar loh. Ketidaktahuan terhadap Allah, mungkar itu. Keengganan jamaah masyarakat untuk duduk di majelis ilmu itu mungkar. Loh, jangan disangka kemungkaran itu cuma mabok-mabok. Orang bikin majelis taklim, bikin kajian, itu amar ma'ruf sekaligus nahi mungkar. Menyediakan makanan ketika kajian, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Mengundang orang-orang supaya datang ke majelis. Lawang masih banyak orang yang bodoh tentang Allah tapi nggak mau hadir, itu kan mungkar. Masih banyak orang yang nggak bisa ngaji terus nggak mau tahsin, itu kan mungkar. Jadi kemungkaran itu bukan mesti ada orang membunuh, kemungkaran itu bukan mesti ada orang berzina, kemungkaran itu bukan mesti ada orang mabuk, ngeganja, enggak. Kebodohan umat Islam terhadap Allah, terhadap Rasulullah, itu juga mungkar. Jadi apa kabar coba kalau misalkan orang kerja 7 hari atau 5 hari kerja, terus Minggu sama Ahad sama Sabtunya nggak dipakai untuk cari ilmu? Kebayang nggak manusia kayak begini gimana? Kita jangan bicara ijtiba, Allah angkat dia jadi wali, jangan bicara itu. Toh orang yang diangkat jadi wali pasti dia ada proses untuk menuju ke sana. Terkadang ada prosesnya. Kita bicara tentang kehidupan yang masif, kehidupan yang secara mayoritas general. Orang kalau misalkan habis hidupnya di jalan, terus ketika Sabtu Minggu dia nggak mau mengorbankan waktunya untuk ke masjid, nggak mau mengorbankan waktunya untuk ke majelis taklim, belajar ilmu agama, terus dia punya target, oh saya harus belajar ini, itu mungkar dia. Itu mungkar. Kenapa? Karena orang yang tidak menghabiskan waktunya untuk kebaikan pasti akan disibukkan dengan keburukan. Tapi saya sibuk cari kerja, Masya Allah, rezeki itu sudah dijamin. Kita dikasih waktu libur Sabtu sama Minggu, minimal waktu itu kita bisa. Kemarin ngecor majelis, kami ngecor majelis. Itu yang hadir DKM masjid, remaja masjid, ya mereka juga punya pekerjaan, tapi mereka hadir untuk ngecor majelis.
Kemudian ahadnya, ini Fandi juga hadir kemarin. Orang Kebon Jeruk nyasar ke Tangerang bagian dalam. Ya. Sama-sama punya kesibukan. Tapi tahu, oh rupanya dakwah ini kita nggak bisa sendirian. Dakwah ini kita butuh media dan sarana. Sarananya masjid, sarananya majelis, sarananya sekolah, panti asuhan, dan lain seterusnya. Jadi jangan dipersempit ya hadirin. Dipersempit apa? Pemahaman kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar tuh jangan dipersempit marah-marah. Jangan dipersempit dengan kita ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Enggak gitu. Kita ngajar taklim ilmu agama ini amar ma'ruf nahi mungkar ini sekarang. Supaya orang ngerti. Thayyib. Faidatul ingkar al-qalbi ijadun niqma nafsiyah diddul mungkar. Faidah di dalam ingkar secara batin adalah menimbulkan dari ketidaksukaan melawan kemungkaran. Wat tadzakur ad-daim li rafdihi, dan membuat kita ini selalu ingat bahwasanya ada hal yang belum selesai. Bahwasanya hal itu kita tolak. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar mas'uliyah musytarakah 'alal ummah islamiyah. Memerintahkan, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, itu tanggung jawab yang menjadi bagian seluruh umat Islam. Li'annahu fardu kifayah, karena memang itu fardu kifayah. Qila hadzal hadis thulusul Islam. Hadis ini dikatakan sepertiga Islam. Li'annahu istamala 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena hadis ini isinya adalah memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji, syahadat dengan benar, seluruh fasal-fasal dalam agama, dan juga nahi mungkar, akidah yang sesat, yang suka melaknat sahabat, yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu sudah dipalsukan, mengatakan Allah Subhanahu wa taala duduk, bersemayam dan lain sebagainya. Itu harus dihentikan. Wakila innahul Islam kulluh. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini seluruhnya agama Islam ada dalam hadis ini. Seluruh agama Islam ada dalam hadis ini. Li'anna amala syariah imma ma'ruf yajibul amr bihi aw munkar yajibun nahy anhu. Karena Islam ini isinya cuma dua, Pak. Kebaikan maka diperintahkan untuk dikerjakan, keburukan maka dilarang untuk dilakukan. Selesai. Islam kan itu aja isinya. Baca Quran baik atau buruk berarti diperintahkan. Kebodohan, buta huruf Quran, baik atau buruk, berarti berarti segala wasilah yang menjadikan orang itu buta huruf Quran itu harus disingkirkan. Segala wasilah yang menjadikan orang itu melek terhadap baca tulis ya, kadang baca ya oke nggak tulis deh, baca Quran saja, baca Quran itu berarti harus dilakukan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan soal BBM doang, Pak. Jangan dipikir guru TPQ itu nggak amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, ini harus dipahami dengan baik nih. Jangan dipikir muadzin itu nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dipikir orang yang ngajar hadis itu nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ditasawurkan amar ma'ruf nahi mungkar Anda harus bawa pisau, bawa pedang, turun ke jalan. Enggak. Gambarannya jangan begitu ya. Jadi harus kita pahami bersama. Nanti semakin kita baca ke bawah hadis ini, semakin kita paham mas'uliyah dan kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan bagaimana sikap kita kalau pemerintah itu zalim. Semua dijelaskan sama Nabi. Wa bihi ilaihi qala, hadis kedua atau hadis ke-187 dalam bab ini ya. Atsani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, ini rajanya Kufah, ilmu agama di Kufah. Kalau enggak Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali. Ya. Qala Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'atsahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun." Tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah di dalam sebuah umat sebelum saya kecuali pasti dia punya dari umatnya itu orang-orang yang suka menolong. Wa ashabun, dan juga kawan-kawan, ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih, yang menjalankan sunnah-sunnahnya dan mengikuti perintahnya.
thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian setelah mereka datang orang-orang yang mana orang-orang ini mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, melakukan apa yang tidak mereka perintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Yang memerangi mereka dengan kekuatannya, maka mereka adalah orang beriman. Yang memerangi golongan seperti ini. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Yang memerangi mereka dengan hatinya juga dia beriman. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Yang melawan mereka dengan lidahnya, dengan postingan, ini juga beriman. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Rawahu Muslim. Kalau nggak ada, berarti nggak ada iman. Nggak ada keingkaran dengan tangan, nggak ada keingkaran dengan lisan, nggak ada keingkaran bahkan dalam hati, nggak ada iman di balik itu. Meskipun cuma seberat biji sawi, meskipun orang itu fisiknya sholat, meskipun orang itu bayar zakat, tapi dia nggak mengingkari ada sebuah keburukan dan dia tahu itu buruk, nggak ingkar sama sekali, hatinya suka bahkan dengan keburukan itu, dia nggak ingkar, maka nggak ada iman di balik itu. Ngeri nggak? Makanya kata Syekh Buti gini, orang bermaksiat ada dua macam. Satu, orang bermaksiat karena ngeremehin. Dua, orang bermaksiat karena nggak kuat. Orang bermaksiat karena nggak kuat, ini masih bisa diampunin. Kenapa? Karena dia tahu ini maksiat salah, tapi dia nggak kuat melawan, dia punya hawa nafsu dan dia terus menyesal, minta ampun sama Allah Rabbul Alamin. Kenapa saya begini? Saya nggak mau seperti ini. Saya nggak suka dengan keadaan ini dan saya benci. Ini bisa selamat. Tapi ada orang KTP-nya Islam, mungkin pakaiannya Islam, penampilannya Islam, tapi maksiat itu ngentengin dia. Ah, nggak dosa ini, enteng ini, nanti bisa lah diampunin. Allah kan Maha Pengampun. Udah kita bikin aja maksiat sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata Syekh Buti, susah buat diampunin. Nah, kadang ada orang, Pak, dia ini perampok, tapi dia mengingkari perbuatannya itu. Ada orang pemabuk, Ibu, tapi dia mengingkari perbuatannya. Tapi ada orang nggak mabok, nggak ngerampok, nganggep merampok sama mabuk itu halal. Saya tanya, yang kafir yang mana? Yang beriman yang mana? Yang rampok. Yang merampok itu yang beriman. Kenapa? Karena iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Cuma dia nggak kuat. Akhirnya dia terpaksa merampok, dia terpaksa mabok. Sementara ada orang dia memang nggak merampok, dia nggak mabok, tapi dia menganggap merampok halal, mabok halal. La nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin ma lam yastahilluhu. Kaidahnya, kita tidak mengafirkan ahli kiblat dengan sebuah dosa selama dia tidak menghalalkan itu. Jadi kalau sudah istihlal, haram. Kalau sudah istihlal, kafir. Oh, saya tidak berzina, nggak pernah sekalipun, tapi saya menganggap bahwasanya zina itu adalah halal, kafir. Padahal dia nggak pernah berzina, Bu. Dia sholat, tapi kafir. Kenapa? Karena menghalalkan yang sudah jelas diharamkan oleh Allah. Nah, ini kembalinya kepada apa? Kepada kebodohan, ya kan? Jadi lebih sulit membenahi sesuatu yang ada dalam pikiran manusia kalau manusia sendiri nggak pernah ingin mengetahui bagaimana pemikiran yang benar. Makanya majelis taklim itu harus dimakmurkan, majelis ilmu itu harus dimakmurkan. Karena bisa jadi ada orang fisiknya sholat, pemikirannya nggak sholat. Ya. Nah, ini ilmu agama nih harus terus disemangatin orang-orang itu untuk belajar, untuk mengamalkan. Tapi dalam hadis ini apa? Ada orang-orang yang ngomong tapi nggak melakukan. Imam Al-Haddad bilang, kalau kamu ketemu sama orang alim, terus orang alim itu nggak ngamalin ilmunya, padahal dia udah ngasih tahu kamu harus tetap dengerin omongan dia. Kenapa? Karena orang ini punya dua kewajiban. Satu, mengamalkan ilmu. Dua, menyampaikan ilmu. Kalau misalkan dia baru bisa melakukan satu, ente jangan celah dia. Ada ustadz, dia bilang rokok itu haram. Dia ngikutin pendapat rokok itu haram. Kemudian dia jisamsu dah 2, 3, 4. Ente datengin dia, Tat,
lu bilang haram kalau ngerokok. Saya belum mampu. Ya udah mendingan kamu gak usah ceramah lagi. Begitu. Ente kehilangan ilmunya dia nanti. Namanya orang, kata Imam Haddad, kalau satu dia belum bisa ngelakuin kebaikan, jangan ninggalin kebaikan yang lain. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa yang nggak bisa kita dapetin semua, jangan ditinggal semua. Pak, dakwah ini nggak nunggu bapak jadi malaikat. Kalau dakwah nunggu bapak ibu saya jadi malaikat, ini sepi pak masjid ini pak. Nggak bakal ada yang ngajar. Siapa malaikat di sini? Ada malaikat. Saya pernah ketemu anak kecil namanya malaikat. Lucu juga ya. Namanya malaikat. Ya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di sini dikatakan apa? Nanti ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang sudah menyimpang dari ajarannya Rasulullah. Artinya mereka orang-orang yang nggak mengikuti generasi sebelumnya, nggak mengikuti jalan salafus solehnya. Bagaimana jalan salafus solehnya? Banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang dimunculkan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah ini kita harus hati-hati. Apa faedah hadis ini? Al-hathu ala mujahadatil mukhalifina li syara' bi aqwalihim wa af'alihim. Kita harus melawan. Kita harus melawan kepada penyimpangan-penyimpangan syariat, baik perkataan ataupun perbuatan. Ada penyimpangan dalam perkataan, kita lawan. Ada penyimpangan dalam perbuatan, pemikiran, kita lawan. Jangan diam. Nggak boleh diam, Pak. Tapi Bib, udah saya nasehatin sekali, dia nggak mau. Apakah saya berhenti nasihatin? Antum nggak boleh berhenti. Rasul itu menasihati Abu Jahal, Abu Lahab itu sekali atau seumur hidup? Seumur hidup. Seumur hidupnya Abu Lahab, Rasul nggak pernah berhenti dakwahin dia. Bukan sekali, misalkan kita ngomong sama anak, nak ikut pengajian, ikut ke majelis taklim. Nanti aja Mbak, ngantuk. Besok jangan kita diam terus. Nak, jangan kamu pacaran, jangan kamu mabok, hati-hati kamu nak. Nanti di masa depan ini lebih suram lagi, lebih bahaya lagi keadaannya. Jangan sampai kamu salah pergaulan. Terus kita nasihatin begitu. Jangan, oh udahlah saya mau udah pasrah. Ya. Jangan pernah kita berhenti berdakwah ini. Kendati pun kita ditolak bahkan oleh keluarga kita sendiri. Cuekin aja mereka itu. Ya. Kalau kita berhenti dakwah, berhenti agama nanti. Kemudian hadis ini memberikan faedah adamu ingkaril qalbi lil munkar dalilun ala dhihabil iman minhu. Ciri orang yang imannya udah minggat. Ini bahasanya nih. Ciri orang yang imannya udah minggat. Tahu minggat, Bu? Minggat tahu kan? Keluar. Imannya udah nggak di situ lagi, dicariin nggak ada. Kemana? Minggat. Nah, gitu. Iman, mana man? Iman nggak ada. Apa ciri-cirinya orang yang udah nyari iman dalam hatinya terus nggak ketemu? Apa? Dia nggak ada pengingkaran terhadap hal yang mungkar. Jadi nggak usah malu ketika kita sudah pernah melakukan sebuah dosa, terus kita mengakui bahwa itu salah. Yang ngeri adalah orang melakukan dosa cari pembenaran. Dia melakukan sebuah maksiat, terus dia cari pembenaran di balik itu. Dia nggak ngakuin itu maksiat. Contoh, saya terpaksa minta-minta. Orang minta-minta di tengah jalan maksiat nggak? Oh maksiat Pak, itu namanya mulhif. Dijanjikan sama Nabi masuk neraka. Tapi kita secara pemahaman terbaliknya, kita wajib ngasih kalau orang tuh minta. Lucu ya? Tuh orang minta masuk neraka, tapi kita tetap harus ngasih. Itu namanya mulhif. Mulhif. Tukang parkir gaji sebulan berapa Pak? Bapak tahu nggak? Gaji tukang parkir sehari. Macam-macam. Ada yang 300.000, ada yang 400.000, ada yang bahkan 500. Itu gaji tukang parkir. Setelah bagi-bagi RT, RW Karang Taruna, kalau misalkan 400.000 kali 3, 12 juta. Bagi-bagi RT Karang Taruna 5 juta. Masih sisa berapa? 7 juta. Lumayan juga jadi kang parkir nih, ya kan? Orang minta-minta di samping jalan, apa kabar? Itu mulhif namanya. Kalau tukang parkir kan nggak semuanya, ya kadang-kadang ada yang ngilang, terus tiba-tiba ketika kontak masuk, ada yang model kayak gitu ya. Ini hati-hati di model-model kayak begini nih ya. Kalau kita memang mau jadi tukang parkir, jadi tukang parkir juga yang
Jujur. Kita masukin motornya, tarikin motornya, ya. Tungguin. Awasin barangnya. Jangan ditilep barangnya. Ya. Ini ngeri ya bahasanya. Qala Abdullah bin Mas'ud, halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'ruf wal munkar. Kata Abdullah bin Mas'ud, celaka orang yang enggak tahu di dalam hatinya mana baik, mana jelek. Dia enggak bisa bedain mana coklat, mana kotoran ayam. Orang yang nggak bisa bedain mana coklat, mana kotoran ayam, celaka nggak tuh orang? Allahumma barik lana fima rozak wakina ada, dia makan deh. Itu celaka nggak tuh orang? Celaka. Udah perumpamannya nggak ada yang lebih bagus dari itu. Orang yang nggak tahu halal haram, nggak ngerti ilmunya ma'ruf mungkar, mana baik mana jelek, dia nggak belajar. Bib. Tapi kalau ada orang belajar terus ngelakuin, iya dosanya lebih gede, betul. Tapi kalau dia ngajarin, itu bisa jadi sebab dihapusin dosanya dia. Kalau betul-betul orang ngajarin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum itu jangan pernah berhenti nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya bukan ustadz. Lihat Nabi bilang apa? Allah akan kasih cahaya, Allah akan kasih perhiasan pada diri seseorang yang dengar hadis saya kemudian dia sampaikan. Meskipun dia nggak paham. Oh, saya dengar Habib tadi bilang Rasul itu mengatakan siapa saja melihat kemungkaran dirubah dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan antum wajib sampaikan ini. Pulang dari sini. Kalau nggak hilang ilmu ini. Mas suami bu pulang. Saya mau nyampaikan hadis dari Habib tadi. Ini satu hadisnya. Siapa yang melihat pada kemungkaran, rubah dengan tangannya. Nggak bisa pakai lisannya, nggak bisa pakai hatinya. Itu iman yang paling lemah. Terus kata Abdullah bin Mas'ud, bakalan celaka orang yang di dalam hatinya nggak bisa bedain mana baik mana jelek. Lebih baik orang yang melakukan keburukan tapi dia tahu itu buruk, daripada orang yang nggak melakukan keburukan tapi dia nggak pernah punya pengingkaran di dalam hatinya ketika keburukan itu dilakukan. Nggak apa-apa, wis. Biar kata tetangga itu zina, biar kata tetangga itu mabok, yang penting saya nggak itu, udah biarin aja. Paling nggak kan doa. Kita memang bukan keluarganya dia, kita juga bukan satpam rumahnya. Kita kan tetangganya, orang beriman. Doa, ya Allah, tolong kasih hidayah kepada tetangga saya. Itu adalah iman yang paling rendah. Tapi kalau kita diam, sudah. Hadis ketiga atau hadis ke-188. Wa bihi ilaihi qala al-Farisu an Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fil usri wal yusr. Kami bersumpah setia kepada Nabi untuk selalu mendengar dan taat di dalam keadaan sulit maupun mudah, wal mansyat wal makruh, dalam keadaan semangat maupun keadaan letih, wa ala atharatin alaina, dan dalam keadaan yang getir sekalipun, wa ala alla nunazi al amra ahlahu illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Ya, ini penting. Ini hadis Nabi. Saya nggak tertarik dengan partai politik. Saya tidak tertarik dengan pilihan politik, nggak tertarik. Tapi lihat nih, kata Rasulullah apa? Dan kami diperintahkan untuk tidak melepaskan diri dari pemerintahan yang sah kecuali melihat ada kekufuran yang tampak jelas. Pak Jokowi bilang, sholat itu nggak wajib, perang kita sama beliau. Ada Pak Jokowi bilang gitu nggak? Nggak. Meskipun mungkin di dalam pemerintahannya ya banyak kekurangan. Ya tapi pemerintah siapa yang sempurna? Ada? Nggak ada. Ya, kecuali kamu melihat ada kekufuran yang nyata. Pak Jokowi bilang misalkan, oh Al-Quran itu bukan kitab suci umat Islam. Ah sudah. Ada beliau ngomong begitu? Enggak. Ya. Ini bukan saya belain Pak Jokowi. Anda punya kepentingan politik yang beda ya silakan aja. Bebas-bebas ah. Selama
konstitusional. Kan tentu saja begitu kan pakemnya ya. Atau kalau Anda nggak suka saya ngambil permisalan ini, udah Anda ambil permisalan yang lain aja. Pak Habibie misalkan. Misalkan Pak Habibie gitu ngomong, Allah yarhamu gitu. Misalkan Nabi Muhammad bukan nabi orang Islam, ya harus diturunin. Meskipun taruhannya adalah nyawa kita. Tapi selama dia sholat itu boleh, puasa itu boleh, maka hati-hati deh ya, jangan sampai mulai melipir-melipir. Azan nggak boleh pakai toa, pakai toa aja kagak ada yang datang. Betul Pak? Betul ya? Pakai toa aja nggak ada yang apalagi kalau toanya ditutup. Jadi kalau udah mulai melipir-melipir ke sana itu ya janganlah gitu. Nah, di sini kita dapat pakem yang jelas ya. Tuh. Wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna. Kita juga dibaiat menyampaikan kebenaran di mana saja, di belakang pemerintah, di depan pemerintah. Ya kita ngomong yang jujur. Ada apapun itu dengan cara yang baik, ngomong yang bagus. Wala nakhafu fillah laumata laim, dan kita tidak takut diejek oleh orang yang ngejek. Selama kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Apa faedah hadis ini? Al-haddu ala sam'i wa ta'ah li wulatil umur minal muslimin fi ghairi ma'siyah. Kita diperintahkan untuk mentaati pemerintah selama mereka tidak menyuruh kita buat bermaksiat. Samratu ta'ah fi jami' ma dzukira fil hadis. Ijtima'u kalimatul muslimin wa nadhir khilaf min sufufihim. Buah daripada ketaatan dari semua yang sudah disebutkan dalam hadis adalah bersatunya kalimat umat Islam dan berjalannya nafdil khilaf min sufufim, dan menampik daripada wujud persengketaan dari soft orang beriman. Ada munazaati wulatil umur illa idza dhahara minhum munkar muhaqqaq fihi mukhalifa li mabadi'il Islam. Kita tidak boleh melepaskan kesetiaan bagi siapapun yang memerintah kecuali tampak kemungkaran yang nyata yang memang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, baik itu RT ngadain sunatan massal, undang dangdut nyawer, yang diundang biduan RT. Ente diem. Nih Ustadz Kuba diem. Adalah kita harus damai. Gimana ceritanya? Ente harus ngomong. Nggak mampu kita menurunkan dia, kita ngomong. Ente salah, jangan, takut sama Rasulullah, takut sama Allah Rabbul Alamin. Kasih tahu yang benar, ini nggak benar. Ini nggak benar nih, jangan diikutin. Nanti Allah murka sama kita nyakitin hatinya Rasulullah. Malamnya yasinan, paginya maulidan, sorenya dangdutan. Ya apa itu? Ya, itu seperti minum susu campur khamr. Minum susu kasih madu sambil nyimeng, tau nyimeng? Ngisep kan? Ganja. Oh. Jadi kita harus tadi ngomong aja. Meskipun dibenci orang. Ini saya belum ceritain di sini, tapi saya ceritain, ya kan? Jumat kemarin, saya khotib di Menteng. Ini udah saya ceritain kemana-mana, ya. Saya khotib di Menteng. Habis khotib, habis sholat diminta doa berjamaah, yang lain amin. Saya mau sholat sunnah, Allah begini, ditarik tangan saya, duduk ke soft kedua. Yang narik saya orang Saudi. Tarik, kenapa? Dia tanya, kamu bisa bahasa? Bisa. Kenapa? Ditarik tangan saya. Yang kamu lakukan tadi doa, berjamaah tadi itu mukhalif li syariah. Itu adalah penyimpangan dalam syari. Pikir dia amar ma'ruf nahi mungkar, itu pikir dia, ya. Lihat tuh, dia aja berani, masa kita diem? Tuh orang Saudi jauh dari kampung. Tapi paling enggak kita harus apresiasi keberanian dia kan? Itu kan jauh dari kampung. Tapi dia menganggap apa yang kita perbuat itu saya bilang, hatli dalilan bi anna Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabil aziz aw qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu la yanbaghi ala kulli muslim ayadu Allah Subhanahu wa taala bil jamaah dubura kulli shalah. Sebelah gitu. Apa coba artinya itu? Bingung dia pikir mungkin orang badannya kecil, pendek gitu ya. Jadi saya bilang, mana ayat sama hadisnya, saya bilang.
Yang mana Allah mengatakan haram doa berjamaah. Haram kata Rasul doa berjamaah. Mana? Apa tahu kata alasannya? Karena mengganggu orang lain yang sholat. Orang yang nggak khusyuk, kenapa kita yang disalahin? Kedua, maslahah amah muqaddamah ala minal maslahil khasah. Maslahat umum itu harus didahulukan dari masalah pribadi. Doa berjamaah maslahat sholat sunnah masalah pribadi. Kenapa jadi kita kudu ngalah? Orang Indonesia banyak yang kagak tahu doa. Orang saya ngomong misalkan kaifa halak bi khair, amin, amin. Padahal lagi ngomong bahasa Arab. Orang Indonesia taunya apa? Paling mentok Allahumma barik lana, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Udah itu aja orang Indonesia. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu aja Indonesia. Sisanya mereka kagak apa? Makanya imam doa, ente cuma amin. Kaget ya? Ini amar ma'ruf nahi mungkar saya. Saya bilang lagi. Terus kalau kamu mau bid'ahkan itu, berarti kamu anggap saya sesat. Kamu tahu nggak? Ini mayoritas umat Islam di dunia begitu. Di Indonesia, terus saya sebutin negara-negara. Berarti kamu laknat mereka. Oh bukan begitu ya akhi. Dia nanya, kamu tahu Ibnu Taimiyah? Kamu tahu Imam Ibnu Utsaimin? Saya balikin, kamu tahu Imam Syafi'i nggak? Tahu Imam Asy'ari nggak? Lebih tua mana mereka? Lebih dekat mana ke Rasulullah? Secara jarak zaman, diam lagi dia. Terus dia bilang, saya lebih tua dari kamu. Abu Lahab lebih tua dari Rasul, saya bilang. Belum selesai itu. Dia bilang, kamu pernah ke Saudi? Saya bilang, 200 tahun yang lalu nggak ada Saudi Arabia, saya bilang. 200 tahun lalu Hijaz. Di situ Ahlussunnah wal Jamaah. Pada ziarah kubur semua. Turki Utsmani, kekhilafan Utsmani, akidahnya Asy'ari. Berfikih 4 mazhab. Terus tiba-tiba dirubah. Kerjasama kalian dengan Inggris. Makanya dinamakan Saudi. Diam lagi dia, kaget lagi dia. Tadinya kan mau bangga-bangga gitu kan dari Saudi gitu kan. Kalau gara-gara ini nggak usah diposting nih nanti nih. Kalau gara-gara ini saya nggak boleh umroh, dia yang tanggung di hadapan Rasulullah nanti. Kan begitu. Nah setelah itu apa? Udah saya mau sholat, saya bilang. Jangan ganggu saya bilang. Saya mau sholat. Udah. Saya keluar, terus dia keluar ikut saya. Dia bilang sampai ketemu di Saudi. Saya bilang oke. Terserah ente. Ya, kok enak-enakan datang-datang ke negara orang bilang ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ente pikir orang bahlul semua, bodoh semua. Coba kalau misalkan saya nggak pernah ngaji bab itu. Coba bayangkan skenarionya diganti. Yang ditegur Fandi misalkan. Terus Fandi nggak pernah ngaji bab ini. Apa nggak akhirnya apa? Kita sudah menghalalkan mengharamkan sesuatu yang halal. Ini pentingnya ilmu agama supaya kita nggak disesatin. Nah kan, makanya bahaya Pak, penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Orang lagi mau sholat, tangan saya udah di sini nih, tarik. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum bunyi. Berapa menit lagi? 1 menit. Nah, ya. Jadi dari sini kita bisa paham. Oh, rupanya amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk saya duduk di majelis taklim itu amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau majelis taklim ini semakin ramai. Majelis rebuan ini ramai misalkan ramai. Yang hadir sampai ratusan belah pojok. Apa nggak kesel setan? Kenapa nih orang Kuba susah banget diajak di rumah, malah pergi ke masjid. Coba kalau jamaahnya membludak sampai ke belakang. Ya. Maka apapun yang bisa kita lakukan sebagai upaya kita upayakan. Supaya apa? Ini ilmu agama ini jangan sampai hilang, jangan sampai redup, jangan sampai punah, dan kita bisa pulang kembali kepada Allah SWT dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada pertanyaan, fadhol silakan. Mas Salim. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.